demokrasi konstitusional. Itu kata beberapa ahli. Kemudian putusan MK nomor 135 ini secara implisit memberikan tugas besar kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, untuk melakukan rekayasa konstitusional atau rekayasa engineering dengan menyodorkan format pemilu 2 tahap, tentang waktu teknis dan model klasifikasi pemilihan. Juga akan terjadi kekosongan pada masa jabatan kepala daerah. Ini juga jadi perdebatan karena apabila kosong, penggantinya pasti ditunjuk PLT. Kalau PLT lamanya 2 tahun, 2,5 tahun, ini akan mengakibatkan lebih banyak kemungkinan, lebih banyak penyimpangan lagi yang akan dilakukan karena tanggung jawabnya hanya 2 tahun, 2,5 tahun, dan beliau sebagai PLT. Kemudian yang kedua, kita lihat saat ini saja pemerintahan Prabowo Gibran itu sudah mempunyai asta cita, tapi dalam 1 tahun saja belum sampai penerapannya di setiap kabupaten kota. Kalau menurut asumsi mungkin 2 tahun paling cepat itu kabupaten kota bisa menjalankan program-program itu. Kita bisa bayangkan kalau presiden terpilih, kemudian pemilihan kepala daerah 2,5 tahun kemudian mereka baru mulai start untuk melakukan program-program. Apa jadinya pembangunan di kabupaten kota kalau hanya mendapatkan waktu 2 tahun, mereka hanya baru mensosialisasikan program, kemudian setengah tahun melaksanakan. Itu juga menjadi perdebatan. Belum lagi kekosongan anggota DPRD. Apakah DPRD ini yang di bawah sudah ancang-ancang? Kalau DPRD ini terpilih, ya mereka 5 tahun disumpah harus stop. Yang ganti siapa? Yang ganti orang internal partai. Siapa? Yang di bawahnya naik. Ini tambah kacau lagi. Udah ancang-ancang semua di bawah. Berarti nomor urut berlaku. Oh enggak, nomor urut berlaku. Partai yang menentukan. Nah, matilah Pak Sekjen itu kalau begitu. Datang semua pasti ke DPP untuk minta ini masuk lagi. Jadi inilah seakan-akan Mahkamah memaksa DPR dan pemerintah untuk membuat undang-undang penyusunan putusan MK melalui rekayasa konstitusional. Ada yang bilang, jangan-jangan ini jebakan daripada konstitusional itu sendiri. Ketika membentuk undang-undang, yakni Presiden dan DPR dipaksa menyesuaikan sistem yang tidak secara eksplisit diperintahkan oleh konstitusi, tetapi bersumber dari tafsir sementara Mahkamah yang tidak konsisten dan berubah-ubah, maka resiko terbesar adalah munculnya nanti undang-undang yang justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Alih-alih membeli arah, Mahkamah justru menempatkan sistem dalam ruang transisi yang rawan benturan norma, tumpang tindih kewenangan dan kekacauan penataan kelembagaan. Selain itu membuka ruang politisasi birokrasi, pelemahan demokrasi lokal dan ancaman terhadap prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Itu tadi yang saya sampaikan.